lantai yang masih aktif rutinitasnya, ternyata terdapat cerita mistis di dalamnya, yakni para karyawan yang masih sendirian selalu mendengar derap langkah kaki naik turun tangga. Sering juga terdengar suara bersenandung dan aroma wewangian yang aneh. Pernah suatu ketika, entitas makhluk astral menampakkan diri, baik menyerupai salah satu karyawan maupun wujud asli. Ikuti investigasi The Nuwun Sewu. Salam Rahayu, Sugeng Dalu sederek The Nuwun Sewu dimanapun jenengan berada. Kali ini kita sudah berada di suatu gedung yang terkenal angker, yaitu gedung radio yang sampai sekarang itu masih aktif. Bagaimana kemistisan serta keangkerannya? Tetap ikutin The Nuwun Sewu. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Salam Rahayu, sederek The Nuwun Sewu dimanapun Anda berada. Seperti apa yang tadi dikatakan oleh Mbaknya, kita sudah berada di salah satu stasiun radio yang terkenal di Semarang. Dan di sini, di stasiun radio ini, terkenal dengan cerita-cerita mistisnya. Dan nanti kita akan berbincang dengan salah satu kru dari radio ini. Dan di sini nanti ada Mas Irfan. Monggo Mas Irfan. Ya. Rahayu. Kita ketemu lagi nih Mas. Ketemu lagi Mas Bu. Dan biasanya saya main ke sana. Gitu ya. Sekarang Mas Bu saya ajak main. Biasanya jenengan yang buka itu. Sekarang jadi narasumber sih Mas Bu. Gitu ya. Dan ini kebetulan kita sudah bertemu dengan Mas Irfan. Mas Irfan, apakah betul kayak ada cerita-cerita yang bisa dikatakan mistis tentang gedung ini? Iya, Mas Irfan. Mas Bu, kalau mungkin kalau di sini itu saya nggak tahu, saya masuk di sini mulai tahun 2021 mungkin ya Mas Bu. Iya. Terus habis itu pas masuk otomatis kan langsung biasanya kita ngobrol sama pegawai lama, karyawan-karyawan lama, dan ternyata karena saya juga pribadinya suka hal-hal yang cerita-cerita mistis gitu Mas Bu. Jadi saya juga itu juga salah satu yang pertama diulik gitu. Dan terutama karena ini kan dari 3 lantai, lantai kedua itu kan tidak terpakai gitu ya. Tidak difungsikan gitu. Ya. Jadi memang vibe angkernya itu awalnya pas saya masuk udah kerasa. Sudah kerasa. Ditambah lagi dengan cerita dari teman-teman. Yang mungkin dulu pas awal-awal masuk sini banyak cerita-cerita kayak dulu ada salah satu karyawan Mas Bu yang memang sempat bahkan melihat ada sosok kunti dari kamar mandi terbang menuju jendela luar di balkon luar itu. Terus yang dialami yang sebenarnya tidak saya alami cuman melibatkan saya Mas Bu. Jadi ceritanya sempat saya lagi ada di luar, lagi posisi siaran itu masih di jam 7, jam setengah 8-an Mas Bu. Jam 7, jam setengah 8-an itu kebetulan saya di sini kan sebagai produser. Nah, terus ada penyiar saya juga yang kita juga sama-sama lagi meninggalkan studio gitu untuk ngambil minum di luar sama ke kamar mandi. Pada waktu itu ceritanya penyiar saya ini dia lagi ada di kamar mandi Mas Bu. Saya lagi nunggu di luar. Saya lagi nunggu di luar di kursi yang tadi buat kita duduk tadi ya. Nah, terus habis itu ketika si penyiar saya itu keluar kamar mandi, dia itu sempat nyapa saya di depan kursi itu. Padahal tanpa sepengetahuan dia, sebenarnya pas dia masuk di kamar mandi, saya itu udah kembali lagi ke studio. Sedangkan pas dia keluar, dia masih melihat sosok yang menyerupai saya itu masih ada di kursi itu. Berarti sosok yang mirip Mas Irfan ini duduk di kursi itu? Masih duduk di kursi luar. Padahal saya sudah ada di dalam studio. Jadi pas ketika penyiarnya masuk ke dalam studio langsung dia kayak teriak-teriak gitu. Kayak karena yang penyiar saya itu kan agak sedikit penakut Mas. Jadi kayak, aduh,
langsung kayak refleks ngomong kasar gitu, loh kok kamu di sini gini segala macam. Aku tuh baru nyapa kamu dari luar. Gitu. Padahal di situ setahu kita biasanya di jam-jam segitu cuma ada 3 orang di kantor ini. Cuma ada saya, penyiar saya, dan ada satu lagi operator. Oke. Gitu. Dan itu salah satu yang melibatkan saya, Mas Bro. Ya. Terus ada lagi sebenarnya cerita-cerita yang dalam tanda kutip menyerupai ini tuh cukup banyak, Mas Bro sebenarnya. Bukan hanya saya, kan pegawai-pegawai lainnya biasanya seperti itu. Ada beberapa operator yang awalnya dikira berangkat, tapi ternyata sejak pagi tuh beliaunya izin. Itu yang paling sering. Dan dari yang saya dengar, yang paling agak membuat merinding itu adalah karena mungkin kejadian-kejadian seperti itu agak sedikit normal ya, Mas Bu, kami yang bekerja di sini gitu. Terus sempat ada salah satu penyiar kita juga, penyiar senior, itu setelah siaran keluar dari studio siaran, terus habis itu berjalan melewati kantor tadi, Mas Bu, yang kantor yang lorong itu tadi. Iya, yang di lobi itu tadi, di mana kacanya itu agak gelap, jadi agak sedikit memantul. Pas dia lewat, awalnya dia kira itu adalah bayangannya beliau. Terus habis itu dia tertarik untuk nengok ke kanan, di mana nengok ke kanan itu kan melihat ke dalam ruangan itu ya. Dan ternyata di dalam itu bukan bayangan dia yang dia tangkap, tapi ternyata ada sosok, benar-benar sosok berbentuk solid gitu, tapi berbentuk beliaunya sedang menghadap dia. Jadi posisinya dia lagi miring gini, tapi sosoknya itu menghadap dianya langsung. Harusnya kalau posisi miring gini kan berarti bayangannya juga ikut miring. Iya, mengikuti. Tapi ini malah justru seperti ini berarti ya. Iya, saya miring gini, saya melihat gini sambil katanya dengan ekspresi datar gitu. Gitu. Dan untuk biasanya sih gangguan-gangguan yang paling sering kita alami itu paling dari ruangan sebelah, dari sebelah studio tadi, Mas Bu. Oh iya. Di sebelah studio itu kan kayak kalau nggak salah ada kayak lorong berbentuk L itu ya. Iya, lorong bentuk L, dan itu kan ada dindingnya tuh, Mas Bu. Nah, itu tuh kita sering dengar ketukan, deg. Padahal yang kita tahu samping itu tidak digunakan. Memang menyambung ke samping, cuman sampingnya tidak digunakan. Dan yang paling baru ini terjadi, Mas Bu, yang tidak ada, ya mungkin dalam selang 1 bulan itu tertangkap langsung sama kamera. Mungkin nanti bisa saya gitu ya. footage-nya ke Mas Bu. Dan itu sempat kita up di sosial media kita juga. Itu ketika kita ada pegawai sosial media baru sosial digital kreatif baru. Terus kita memang sengaja masnya itu kita sebut Mas A gitu. Itu memang sengaja melakukan liputan untuk siaran. Dan waktu itu kebetulan yang diliput adalah siaran malam. Siaran malam, kebetulan di studio itu cuma ada beliau, si Mas A ini, sama salah satu penyiar kita senior tadi itu, cewek. Dan ketika ngambil footage, ngambil rekaman-rekaman, awalnya nggak ada yang aneh tuh, Mas Bu. Tapi ini cerita dari Mas A-nya langsung nih, Mas Bu. Jadi ketika beliau pulang, terus di jam 1 udah mulai diedit, ternyata ada satu video yang menangkap audio yang ya bisa dibilang agak sedikit aneh, Mas Bu. Dan itu bukan berasal dari penyiarnya. Karena ketika Mas A ini menangkap audio itu, sempat di cross check sama si Mbak penyiar ini, dan ternyata itu bukan suara dia. Dan kalau misalnya kita dengarkan, orang-orang kantor juga mengiyakan kalau misalnya itu bukan suara. Dan saudara-saudara dimanapun Anda berada, tadi Mas Evan juga sudah berjanji dengan kita untuk memberikan footage sekaligus suaranya itu ya. Berarti pas pada waktu mengambil footage itu suaranya itu muncul gitu ya, Mas? Terus selain itu, Mas, tadi kok saya tertarik dengan adanya alat untuk dan itu juga lumayan sering terjadi, Mas. Jadi kalau misal beberapa kali kita ada alat untuk fingerprint, jadi untuk dimana untuk catat absen gitu, Mas.
Dan itu pas malam-malam seperti ini atau mungkin di beberapa waktu di mana kantor itu lagi sepi gitu, itu kadang nyala sendiri seperti ada yang mainin. Oke. Jadi kalau misal kita absen gitu kan kadang tuh ada indikasinya. Tit, tit, Gitu. Nah itu biasanya terdengar itu indikator itu. Berarti alat itu kalau tidak ada yang menekan tidak bunyi ya? Iya. Itu non sewu Mas, sekitar jam berapa Mas? Itu biasanya kalau enggak sore habis maghrib gitu Mas Bro, atau enggak mendekati jam-jam segini, mendekati tengah malam. Adakah hari-hari tertentu atau bisa dikatakan setiap hari gitu Mas? Kalau hari-hari tertentunya saya kurang begitu nggak Mas Bro. Cuman ya di beberapa hari lah kayak random gitu. Random ya, oke. Dan Sedek Indonesia memang, dan ini ya Mas Irfan ya, kalau saya rasakan memang tempat ini memang terkesan kayak apa ya, belum saya ya, ngap ya seperti itu ya. Ini mungkin Iya, bisa dan di sini juga padahal ini tempat terbuka ya, Iya. bisa dikatakan atmosfernya kalau bahasa saya itu sangat panas sekali. Dan ini memang juga barusan tadi juga ada sekelebatan bayangan-bayangan yang lewat tadi ya. Tapi ya kalau bahasa saya, karena kita hidup berdampingan ya Mas, Mas Irfan ya. Dan non sewu memang kalau boleh saya bilang di sini dunia adalah ada suatu bangunan Belanda Mas, seperti itu ya. Jadinya suatu bangunan Belanda di mana di situ juga menyimpan banyak non sewu barusan ada yang lewat. Menyimpan banyak cerita juga Mas. Nah seperti itu nanti mungkin saya akan coba untuk gambarkan non sewu ya. Dan memang ada satu sosok yang bisa dikatakan sudah lama ada di sini, dan juga ada satu penampakan anak-anak juga Mas. Nanti sekali lagi nanti saya akan sketsakan anak-anak tersebut. Dan ini masih ada hubungannya dengan bangunan Belanda yang dulu. Jadi kesannya di sini ada satu bangunan yang diruntuhkan, terus kemudian dibangun bangunan ini seperti itu. Oke. Ya. Jadinya bukan berarti non sewu di sini arwah nenek-nenek ini ada arwah yang dulu ada itu bukan, tapi ada sosok lain yang bisa dikatakan menyerupai gitu, seperti itu. Mengambil bentuknya gitu. Mengambil bentuknya, betul sekali seperti itu. Tapi untuk yang karena saya tidak tahu Mas Bro, untuk yang di audio itu tadi itu kan kalau misal kita dengarkan itu kan kayak agak sedikit ada nada nyinden gitu loh Mas. Betul sekali. Nah, apakah ini dari sosok nenek itu atau gimana? Kalau bahasa saya masih ada hubungannya Mas. Jadi gini, suara itu adalah suara dulunya Mas. Kalau bahasa saya gitu. Cuma di sini kayak entitas lain itu apa ya, meminjam momen itu kalau bahasa saya, termasuk non sewu. Kalau nanti menjelma itu terus kemudian contoh ini saya sudah tidak ada, terus kemudian ada entitas lain yang menyerupai saya seperti itu, termasuk suaranya, tingkah lakunya seperti itu Mas. Gitu. Jadinya kalau bahasa saya ini ada satu residual alam yang terulang kembali, bisa dikatakan seperti itu. Tapi untuk energi dan bentuk-bentuknya gitu Mas? Di sini yang saya tangkap ada, jadinya di sini ada nenek tua. Ada cewek. Mungkin orang yang awam mengatakan kuntilanak seperti itu, dan juga ada nun sewu tinggi besar, atau bisa dikatakan seperti Mr. J seperti itu. Saya merinding. Dan ini semakin panas saja ini ya Mas ya. Karena mungkin dari deskripsi Mas Bro juga dari beberapa kali cerita teman-teman itu memang hubungannya dengan tiga itu Mas Bro. Jadi ada yang kayak yang mungkin suara itu terdengar seperti suara nenek, terus yang kuntilanak yang saya ceritakan tadi, sama saya lupa cerita tadi ada satu penyiar kita yang juga ngelihat bayangan hitam gede di depan dispenser. Di depan dispenser, berarti samping kita duduk. Iya, samping kita duduk tadi. Nun sewu Mas, sering mencium bau-bau yang agak-agak sedikit aneh tak Mas? Nun sewu? Itu kadang itu sering sekali Mas Bro, apalagi di bagian atas ini, di bagian kita tadi duduk itu ada bau-bau kayak kadang tuh ada bau dupa, kadang ada bau anyir. 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 Oke.
yang mungkin cuma selintas aja gitu mas, kayak selintas walaupun itu kita ngeh beberapa orang yang ada di situ, mungkin kayak 2 orang 3 orang di situ, kayak ini bau apa ya gitu, tapi langsung hilang. Oh gitu ya. Oke. Ini cuma itu ya ceritanya mas ya. Dan di Entusiau dimanapun Anda berada, itulah tadi cerita daripada Mas Irfan ya, yang bisa dikatakan bekerja di sini ya. Dan memang pada waktu pertama kali saya ke sini memang merasakan ada sesuatu hentakan yang kayak apa ya, orang itu kayak menolak gitu. Iya, kayak dorong ya, terkesan jangan dong ya, seperti itu. Tapi dia jangan dong itu gini mas, bukan berarti saya tidak boleh masuk ke sini, tetapi justru malah terkesan itu gini mas, contoh jenengan mau masuk ke tempat saya, jangan masuk dulu, tak ceritain dulu ya, seperti itu gitu. Ya, jadi ada satu pesan yang perlu mau disampaikan kepada saya pada saat itu. Ini seperti itu Mas Irfan. Dan Sedek Nun Sewu dimanapun Anda berada, itu tadi cerita pengalaman mistis yang ada di gedung ini ya mas ya. Berarti Mas Irfan sudah berapa lama kerja di sini? Sekarang sudah 2 tahun jalan. 2 tahun jalan 3 tahun, oke. Dan Sedek Nun Sewu dimanapun Anda berada, tadi kisah pengalaman mistis daripada Mas Irfan dan teman-teman yang ada di sini. Dan ikuti terus The Nun Sewu, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Jadi seperti itu Mas Irfan. Dan akhir kata saya Mas Bur undur diri. Saya Irfan undur diri. Seperti biasa di akhir acara saya selalu mengucapkan jika ada salahnya saya Nun Sewu, jika ada benarnya saya Nun Sewu. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Dan salam Rahayu.